Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema buat mantan kapok, ya, taubat karena jauh darimu. Jadi ya, hidup kita ini agar beruntung, itu kita harus selalu dekat dengan pintu taubat. Dan taubat yang diterima, taubatan nasuha, itu adalah pertaubatan ya, yang diiringi dengan konsistensi untuk tidak mengulangi dan melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari, ya. Nah, taubat itu akan diterima jika ya yang berkaitan dengan kesalahan terhadap diri seseorang, ya, kita mengkhianati seseorang, melanggar perjanjian dengan seseorang, tidak menepati janji dan seterusnya, maka pertaubatan akan diterima jikalau persoalan ini sudah dibereskan terlebih dahulu, ya. Misal di dalam bab persoalan cinta dua anak manusia, menjanjikan untuk menikahi, ya, atau berjanji untuk setia, tahu-tahu pergi begitu saja. Ini adalah sebuah kesalahan, ya, dan kesalahan itu akan diampuni dosa-dosanya jika yang merasa terzolimi itu sudah memberikan maaf, ya. Atau misal kita janji nih untuk membeli sebuah mobil, ya, pokoknya jangan dijual dulu ya dengan orang lain, saya tak carinya uang dulu. Tahu-tahu tidak ada kabar, orang sudah kehilangan banyak waktu, dia tidak menawarkan kepada orang lain, tetapi yang menawar mobil tadi tidak pernah memberikan kabar berita. Nah, itu namanya perbuatan zolim, ya. Dan ketika dia merasakan kemudian kok rezekinya jadi tersendat-sendat, ya, dan dia ingat dia sering menzolimi orang, sering tidak menepati janji, ya, maka pertaubatannya itu akan diterima jika yang bersangkutan menyelesaikan dulu persoalan muamalahnya tadi, ya. Nah, jadi ya, ketika mantan bersama dengan Anda, hidupnya running, karirnya berjalan dengan baik, rezekinya lancar, pendidikannya dimudahkan oleh Allah, ya. Sebagai contoh, pernah ada teman ya, suami istri. Jadi istrinya ini ingin atau akan mengikuti sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendidikannya di Singapura, ya. Itu mau mendaftar, mau entry dari pagi sampai jam 12 siang, tidak bisa-bisa, ya. Kemudian suaminya datang. Suaminya juga bukan seorang yang ahli dalam bidang IT, ya. Yang bisa dia lakukan adalah mendoakan, ya. Dia berdoa, memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada istrinya agar diberikan kemudahan. Tidak sampai 15 menit istrinya bisa entry, bisa mendaftar, ya. Nah, jadi kenapa begitu? Ya, jawabannya karena doa dari seorang suami yang mendoakan istrinya dengan tulus dan ikhlas, ya. Doa dari seorang istri yang mendoakan suaminya juga dengan rasa yang tulus dan ikhlas. Dia bahagia,
jika pasangannya ini bisa sukses, ya, hatinya itu betul-betul berdoa itu dengan khusyuk, ya, tanpa pamrih dan seterusnya. Nah, maka Allah langsung kabulkan itu doa, ya. Nah, jadi kenapa sekarang, ya, justru pada saat dia merasakan mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan kebersamaan tadi, dan dia melupakan itu semua, ya. Padahal faktor doa, support, dukungan dari orang yang mencintainya itulah yang kemudian memberikan jalan yang terang di dalam perjalanan hidup yang bersangkutan tadi, ya. Nah, pada saat dia pergi memilih yang lainnya, tergoda dengan yang lainnya, atau kemudian karena faktor-faktor yang ada di sekelilingnya yang terus memanas-manasinya untuk meninggalkan orang yang sudah mencintainya dengan sepenuh hati, orang yang selalu menghiasi doa-doanya dengan nama dia, dengan seluruh kepentingan hidup dia, sampai kadang-kadang dia berdoa untuk kepentingan dirinya sendiri saja tidak pernah sempat, ya. Dan itu dia khianati, dia tinggalkan demi orang lain yang mungkin profilnya lebih menjanjikan, ya. Kalau dilihat lebih menyenangkan hati, ya. Kalau dilihat background bisnis atau keluarganya, pokoknya lebih keren, dan dia pergi. Nah, maka pada saat itulah, ya, keberuntungan akan menjauhi hidup yang bersangkutan, ya. Kita ini kan yang penting untungnya, ya. Contoh tuh, lagi naik sepeda motor, tiba-tiba bannya gembes, sudah bingung, sudah panik. Untungnya alhamdulillah 50 meter nyuruh sepeda motor ada tempat tambal ban, ya. Lagi bawa sepeda motor misal, atau lagi bawa mobil, ya, ndak sadar tiba-tiba bensinnya habis. Alhamdulillah untungnya, ya, pas di tempat bensinnya habis ada yang jual bensin eceran, ya. Apalagi misal, ya, ketika sedang mengerjakan ujian di sekolah atau di kampus, ya, malamnya karena banyak kegiatan jadi belajarnya tidak fokus dan ketiduran, tapi nilainya tetap bagus. Kenapa? Alhamdulillah untungnya soal yang muncul ketika ujian adalah soal pas yang dipelajari, ya. Itu namanya orang-orang yang hidupnya beruntung. Orang yang hidupnya beruntung adalah orang-orang yang selalu menepati janjinya dan dekat dengan pintu taubat. Artinya apa? Pintu taubat itu tidak dimanfaatkan dengan menyengajakan untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Sedapat mungkin dia menghindar agar jangan sampai melakukan kesalahan. Tetapi jika memang ada kesalahan, maka dia akan langsung bertobat, ya. Bukan tomat, hari ini tobat, besok kumat, kan begitu. Nah, jadi, ya, ketika keberuntungan itu menjauh, ya, contoh tuh dulu ada booming, ya, bunga gelombang cinta, harganya sampai ratusan ribu sampai jutaan rupiah, ya. Ada orang menimbang-nimbang ikut tidak, akhirnya memutuskan untuk ikut, jual mobil, ya, untuk modal bisnis kembang atau bunga gelombang cinta. Ndak tahunya ndilalah, mobil sudah dijual, kembang sudah dibeli, masa emasnya
lewat. Ya, sudah tidak ada lagi orang yang mencari-cari kembang atau mencari-cari bunga tersebut. Ya, pada saat booming tuh bisnis batu aki, ya kan sempat booming. Ketika orang yang beruntung, ya dia berada pada waktu yang tepat saja. Ada juga banyak kan jual mobil, jual rumah untuk modal atau sudah pinjam ke bank. Begitu sudah dapat material batu aki yang bagus-bagus dalam jumlah yang banyak dan besar, tahu-tahu masa boomingnya sudah lewat. Ya, bingung mau menjual kemana. Nah, jadi ya, itulah yang kemudian akan terjadi pada kehidupan mantan. Ketika yang bersangkutan ya tidak pernah menganggap bahwa keberuntungan yang selama ini menaungi hidupnya itu adalah faktor dari doa orang yang setia mendampinginya, yakni Anda, ya. Nah, maka di dalam surat An-Nur ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Ya. Nah, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ada hak seseorang yang terambil, ya, maka pertobatan itu baru akan diterima ketika yang memiliki hak itu tadi sudah memaafkan, ya. Nah, artinya apa? Ya, tanpa ada kata maaf dari Anda, insya Allah, ya, dengan dia melupakan Anda, melupakan seluruh kebaikan yang sudah Anda berikan, dan menganggap bahwa doa-doa yang selama ini Anda panjatkan untuk kebaikan dia bukan sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang menentukan keberhasilan dia, tetapi dia terlalu percaya diri, menganggap bahwa semua keberhasilan yang berhasil dia raih itu adalah murni dari usaha dia sendiri, bukan karena support dan doa dari Anda, ya maka dia akan menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan. Dan pada akhirnya, dia akan menyadari itu. Ya, sehingga paling tidak dia akan mendatangi Anda untuk minta maaf. Ya, karena orang capek juga kan, kalau sudah berusaha jungkir balik, tapi tetap saja dari apapun yang dia usahakan itu tidak menunjukkan keberhasilan. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.